mengunggar nikah, Kanjeng. Celaka, celaka. Apa yang celaka? 5 orang iblis dari Gunung Tungkul itu semuanya tewas. Hah? Regu penyelidik menemukan mayat mereka di tepi tapal batas luar kota sebelah utara. Semuanya hangus seperti dibakar api. Edan, 5 orang iblis dari Gunung Tungkul itu bukan tokoh sembarangan, tapi 5 orang tokoh berilmu tinggi yang ditakuti. Tapi oleh Brahma, semuanya dibikin mampus. Terhadap sesamanya, maksud saya menghadapi orang-orang dari rimba persilatan, Brahma sangat berani. Tapi terhadap pasukan keraton, kelihatannya dia takut. Ah, mana bisa begitu? Buktinya, dia selalu menghindar kalau diserbu oleh pasukan kita. Dulu di gedung penjara, ketika dia digempur oleh 2 regu pasukan keraton, dia melarikan diri. Juga tadi malam, dengan berani, tanpa takut sedikit pun, dia melayani 5 orang iblis itu di atas genting pendopo agung. Tapi begitu dia tahu di sekitar pendopo agung telah siaga tiap regu pasukan keraton, wajahnya langsung berubah, nampak gugup dan panik. Selanjutnya Kanjeng tahu sendiri, dia mengeluarkan asap hitam lalu kabur. Pikiranmu mungkin benar, dan mungkin juga tidak. Maksud Kanjeng? Dia mungkin tidak takut pada pasukan keraton, tapi tidak mau bentrok. Sebab dia datang ke sini bukan untuk tujuan perang, untuk merebut kekuasaan, melainkan urusan pribadi, membebaskan kedua orang tuanya yang dipenjara. Kalau begitu, untung kita. Kerahkan terus pasukan keraton. Karena Brahma tidak mau bentrok dengan pasukan keraton, maka usahanya untuk membebaskan kedua orang tuanya terhambat terus dan gagal. Ya, aku akan membuat permohonan untuk menambah jumlah kekuatan pasukan. Bagus, saya sangat setuju. Kenapa berhenti di sana? Bukankah kita sudah sampai di wilayah kerajaan Kuntala, Mantili? Aku tahu, sebab aku pun sudah melihat gapura tapal batas di bawah sana. Nah, kita sudah harus ganti pakaian. Sebab kita berdua sudah terlalu dikenal oleh orang-orang Kuntala, terutama di kalangan orang-orang keraton. Aku setuju. Nah, ini pakaian untukmu, dan ini untukku. Lalu, pedang bagaimana? Semua senjata, pedang, pisau, trisula, dimasukkan ke kantong. Senjata rahasia tidak usah, kan? Iya, paku-paku besi itu sih bisa diselipkan di dalam baju. Untung kita membawa pakaian jelek-jelek, jadi sudah siap untuk menyamar. Aku ke sana dulu. Mau kemana? Mau salin? Ganti pakaian di sini saja. Oh, enak saja. Kenapa? Kalau cuma ganti sarung sih tidak apa-apa, bisa di sini. Tapi pakaianku yang ini kan harus dibuka semuanya. Ya buka saja lah. Diganti dengan pakaian gembel itu. Mau ganti baju saja bersembunyi di balik semak-semak. Malu ya? Aku sih tidak apa-apa membuka pakaian di depanmu. Ya sudah buka. Tapi ya, kasihan kamu. Kok kasihan? Nanti tidak tahan. Kita sudah sampai di tembok benteng keraton bagian timur. Ya, untung kita ini pernah jadi orang dalam, sehingga tahu bagian mana dari benteng keraton yang penjagaannya paling lemah. Mantili, aku dulu yang melompati tembok benteng itu untuk memancing apakah di dalam sana ada penjaga atau tidak. Iya, hati-hati. Beres. Sebentar ya. Iya. Sunyi. Apa? Tidak ada penjaga. Cepatlah kau naik. Iya. Ayo, kita terus bergerak ke kiri, ke gedung penjara. Iya. Heran, kalau di dalam kota penjagaan begitu ketat, tapi di dalam keraton ini sunyi, tidak terlihat seorang pun anggota pasukan keraton. Tapi kita harus waspada, sebab siapa tahu hal ini sebuah jebakan. Iya. Itu gedung penjara. Bagus. Hanya ada 2 orang penjaga di muka pintu gedung penjara itu. Kita totok jalan darahnya, supaya tidak menimbulkan suara gaduh. Iya. Beres. 2 orang penjaga ini sudah lumpuh. Tapi mereka tidak pegang kunci. Alah, gampang. Gembok itu dicungkil saja pakai trisula. Iya. Beres, Mati. Cepat buka. Aduh, berisik amat pintu ini. Bikin orang tidur bisa bangun. Kosong. Iya,
Oh, kenapa penjara ini kosong melompong? Kamar-kamar sel yang berjejer itu tidak ada isinya. Semuanya kosong. Padahal penjara ini penjara terbesar di keraton. Seharusnya tiap kamar sel penuh dengan orang tahanan. Tapi ini kok... Mungkin semua tahanan dipindahkan. Untuk apa dipindahkan? Karena untuk ditempati ayah dan ibuku. Di mana ayah dan ibumu dikurung? Semuanya kosong. Ya, di kamar rahasia barangkali. Ketika aku jadi pejabat di keraton ini, aku sering mengunjungi penjara ini. Dan setauku, tidak ada kamar rahasia. Yang ada hanya 20 buah kamar sel berderet di sebelah kiri. 10 kamar dan di kanan juga 10 kamar. Nah, kau lihat sendiri. Ke-20 kamar sel itu kosong. Apa kabar, Mantili dan Raden Samba? Rupanya kau belum mampus, Kendala. Sengaja aku tidak mati dulu, sebab ingin meringkus kalian berdua di sini. Wah, kau menjebak kami rupanya. Dulu pemimpin kalian juga terkecoh. Dikira di penjara ini bapak dan ibunya dikurung. Tapi tidak. Sekarang kalian juga sama. Memasuki gedung penjara ini. Tapi Tung Menggung Ardalepa dan istrinya tidak ada, bukan? Iya. Jadi Kakang Brahma sudah kesini? Ya, tapi dia licin. Berhasil meloloskan diri. Tapi sekarang kalian berdua jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kendala, sudah jangan banyak omong. Di mana Tung Menggung Ardalepa dan istrinya dikurung? Setelah leher kalian putus, baru nanti aku beritahu. Bangsat! Jahat! Mendekati pintu keluar. Kepung! Tutup pintu keluar. Pintu keluar ditutup. Setan, rupanya kalian benar-benar adu jiwa. Kalian tidak akan bisa keluar dari gedung penjara ini. Gempur terus. Mantili, bertahan terus Mantili. Mau main-main? Iya. Hilang. Raden Samba. Urus diri. Hah? Hilang. Raden Samba kemana? Kok tiba-tiba tidak ada? Kelihatannya tadi dia masuk ke dalam tanah. Ah, tidak mungkin. Mana ada manusia bisa ngurus bumi? Kendala! Meskipun kau tutup semua pintu dan jendela, dan kami dikepung dengan rapat, tapi kami tetap bisa lolos dengan cara menurus bumi. Masuk ke dalam tanah. Kau lihat tadi, Raden Samba juga masuk ke dalam tanah. Sebentar lagi, aku yang akan urus bumi. Jangan berikan kesempatan perempuan itu masuk ke dalam tanah. Serang terus! Hah? Seorang anggota pasukan keraton tiba-tiba kakinya melesat ke dalam tanah. Hah? Satu persatu pasukanku amblas ke dalam tanah, seperti ada yang membetot dari dalam tanah. Lihat Kendala, anak buahmu satu persatu dibetot ke dalam tanah oleh Raden Samba. Mereka dikubur hidup-hidup. Bahaya! Lari! Lari! Karena takut akan kesaktian Raden Samba dan Mantili, Senopati Kendala dan pasukannya melarikan diri. Tadi malam aku dengar ada keributan di gedung penjara. Pasukan keraton bertarung dengan 2 orang asing. 2 orang asing itu pasti Mantili dan Raden Samba. Iya, sebab siapa lagi malam-malam menyatroni gedung penjara, dan untuk apa kalau bukan untuk tujuan istimewa? Kalau begitu, mereka juga berada di sini. Sebenarnya aku lebih suka bekerja sendiri, tapi aku tidak bisa menyalahkan Mantili. Sebab Tumenggung Ardalepa, ayah kandungnya, yang tentunya dia marah sekali mendengar ayahnya di penjara. Kalau Raden Samba bisa dimengerti, kenapa dia juga ke sini? Sebab tentu diajak oleh Mantili. Karena mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Lalu ku tahu, apakah dia juga ke sini? Mudah-mudahan tidak.
Itu dia. Di bawah dataran yang luas itu terhampar kerajaan Kuntala. Ya, mudah-mudahan Brahma dan Mantili serta Raden Samba sudah pula sampai di sini. Berdebah, ada serangan gelap. Sebuah pedang meluncur ke leherku. Untung aku bisa menangkapnya. Hei, keluar! Jangan cuma bisa menyerang sambil bersembunyi. Keluar! Gotawa. Hah? Brahma! Brahma! Kenapa kau ada di sini? Aku mencemaskan keselamatanmu. Kau tidak percaya padaku? Bukan begitu, Bram. Tapi yang namanya masuk ke kandang macan. Lalu kerajaan kita bagaimana? Aku serahkan kepada Mangkubumi Gajah Depa. Dia mampu memimpin kerajaan dan rakyat menghormatinya. Maaf, Brahma. Bukannya aku tidak patuh terhadap perintahmu. Tapi aku tidak mau sahabat sejatiku menemui kesulitan di negeri orang. Iya. Apa boleh buat? Kau sudah ada di sini. Masa aku harus menyuruh kau kembali ke Madangkara? Nah, bantuanmu aku terima. Terima kasih, Bram. Mari kita berangkat. Tidak bisa aku tahu. Tidak bisa. Aku jelas bisa, karena aku berpakaian gembel. Tapi kau berpakaian mewah seperti itu. Penampilanmu pasti akan menarik perhatian orang. Sebab kau nampak sebagai seorang bangsawan, berpakaian mahal, menunggang kuda putih yang bersih, dengan memakai pelana yang mahal. Aku tergesa-gesa, sehingga tidak sempat ganti pakaian dengan pakaian biasa. Gampang. Aku punya kenalan seorang petani. Kudamu bisa dititipkan pada dia, dan kau akan mendapat pakaian petani yang sederhana. Bagus. Mari kita pergi ke rumah petani itu. Tembok setinggi itu sih. Sekali lompat, beres. Aku dulu yang melompati tembok benteng itu untuk memancing. Apakah di balik benteng itu ada penjaga atau tidak? Iya. Hop! Bagaimana? Aman. Bagus. Hop! Kita sudah berada di dalam keraton. Kau hafal seluk-beluk di dalam komplek keraton ini. Beres. Suara apa itu? Seperti pertarungan. Iya, benar. Ada pertarungan. Suaranya di sebelah sana. Ayo kita lihat. Ayo. Lewat atas. Kita bergerak di atap-atap rumah supaya lebih jelas melihat ke sekeliling. Iya. Ketika Brahma dan Gotawa tiba di rumah Tumenggung Raksa, mereka dikejutkan oleh pertarungan yang seru di sisi sebelah kiri dari bangunan gedung. Setelah mereka dekati, ternyata Mantili dan Samba yang bertarung melawan 3 tokoh dari rimba persilatan dan sejumlah prajurit keraton. Segera Brahma dan Gotawa turun membantu mereka. Bantu Mantili dan Raden Samba menghadapi 3 tokoh cemat itu, Jan. Aku akan mengacaukan pasukan keraton. Siapa? Gotawa! Tanah Brahma! Mantili, Raden, kalian akan dibantu Gotawa menghadapi 3 orang siluman Sungai Tambarakan itu. Aku sendiri akan main-main dengan pasukan keraton itu. Terima kasih, Kakang Brahma. Setan! Masih ingat sama aku enggak? Kau tikus busuk pengacau Sungai Tambarakan? Yang pengacau itu kalian. Kalian bertiga. 3 cuma hidupnya. Dan kepala perompak di Sungai Tambarakan. Ayo, kita teruskan urusan kita yang dulu belum selesai. Berdebah. Apa hubunganmu dengan pemberontak itu? Karena akulah pemberontak.
kau hadapi Cemeti kedua. Mantili, kau hadapi Cemeti ketiga. Aku akan hajar si Cemeti ke satu. Iya, siaga. Siaga. Sekarang kalian tidak bisa main proyek lagi. 3 lawan 3. Cemeti ketiga mati. Kepalanya sendiri. Tengah. Jadi kepalanya pecah. Karena aku pukul. Cemeti ke satu. Lihat, temanmu si Cemeti ketiga sudah mampu. Jahanam, kau harus menerima balasannya. Sendiri, kenapa si Cemeti ketiga diberikan padaku? Tentu saja dalam waktu sebentar dia sudah mampus. Sekarang kau tinggal berdua. Sebentar lagi juga kau akan sendiri. Mesti mati. Ayo Mantili, cepat bikin mampus si Cemeti kedua. Beres. Aku jadi tidak punya lawan ini. Lebih baik aku bantu Kakang Brahma. Iya. Iya. Raden, Iya, Kakang Brahma. Iya. lebih baik kau bantu Mantili. Oh, Mantili bisa mengatasi lawannya dengan mudah, Kang. Dan begitu, kita harus bekerja cepat. Sebab pasukan keraton semakin banyak. Iya, di balik pendopo agung itu, sudah siap ratusan bala tentara. Siap untuk menggempur kita. Oh, iya, benar. Nah, cepat, kau bantu Mantili. Dua orang Cemeti setan itu harus cepat-cepat diungkap. Baru kita leluasa menghadapi pasukan keraton. Iya, baik, Kakang. Nanda, kenapa kau bantu aku? Aku sanggup mencicam Cemeti kedua ini. Iya, aku disuruh Kakang Brahma. Iya. Iya, iya. Nanti aku terangkan sebabnya. Sekarang cepat bikin bungkam si Cemeti kedua ini. Bagus. Si Cemeti kedua sudah mampus. Sekarang hanya tinggal satu. Si Cemeti ke satu. Si Cemeti kedua sudah mampus. Ayo, kau mau apa Cemeti ke satu? Berdebah. Kalian akan tahu balasannya nanti. Mau kemana? Ayo, Mantili. Ayo. Cepat bereskan si Cemeti ke satu itu. Maaf, Gotawa. Kami membantu Anda. Disuruh oleh Kakang Brahma sebab tugas lain yang lebih berat menunggu. Oh, jadi si Cemeti ke satu ini tidak berat? Ya, cukup lumayan lah. Kasihan kau Cemeti ke satu. Di wilayah perairan Sungai Tambarakan dan sekitarnya, namamu sangat terkenal. Menjadi penguasa yang ditakuti. Tapi di hadapan kedua anak muda itu, kau tahu banyak seperti seekor cacing tanah yang tak ada artinya sama sekali. Berdebah. Kalian semuanya harus mati. Beres. Dia sudah mati sekarang. Jagoan di sungai, matinya di darat. Kasihan. Raja perompak yang paling ditakuti sudah tamat keluar. Ayo, kita bantu Kakang Brahma. Iya, kasihan dia sendirian menghadapi ratusan tentara. Ayo, ayo. Hei, kenapa berhenti? Hati-hati, mungkin mereka akan ganti siasat. Hai orang-orang Madangkara, menyerahlah. Percuma saja kalian melawan kami. Kalian tidak mungkin bisa lolos. Kalian sudah dikepung. Tidak ada sedengkal tanah pun yang tidak dipenuhi tentara keraton. Mereka bagaikan semut berjubel-jubel. Inilah saatnya untuk mengadu jiwa. Sabar, tenang. Kita harus melihat kenyataan. Keadaan kita sudah kritis. Lihat, di depan kita berderet pasukan panah. Di sebelah kiri berderet pasukan tombak. Di sebelah kanan berderet pasukan pedang. Dan di belakang kita sudah siap ribuan pasukan berkuda. Siap untuk mengkilas kita. Iya, benar. Bagaimanapun gagah beraninya kita, tidak mungkin bisa menahan gempuran angkatan perang kerajaan Kuntala yang dikerahkan habis-habisan malam ini untuk merencah kita. Aku tidak takut, Gotawa. Kau memang pemberani. Tapi kami juga tidak gentar. Namun harus pakai perhitungan. Jangan main hantam begitu saja.
Kenapa aku jadi seperti prajurit yang baru belajar perang? Gampang marah. Maaf Brahma, aku lupa. Kenapa tidak pakai taktik gerilya? Syukurlah aku tahu. Pikiranmu sudah jernih kembali. Dan memang tepat. Kita harus pakai taktik gerilya. Bagaimana caranya, Kakang Brahma? Menyebar. Menyebar? Ya. Dan suatu keuntungan bagi kita. Sekarang malam hari, pemandangan yang gelap akan membantu kita. Kita bertempur sendiri-sendiri, berpencar. Tapi jangan di bawah, melainkan di atas genting. Bertempur sambil lari mundur ke arah tembok benteng. Bagus. Meskipun bala tentara kerajaan Kuntala itu dahsyat, tapi aku yakin hanya sebagian kecil saja yang sanggup bertempur di atap-atap rumah. Nah, siap semuanya. Siaga. Hei, Tumenggung Merdeka. Rupanya tawarmu untuk menyerah kali ini terpaksa kami tolak. Baik, kalian cari mati sendiri. Pasukan panah kita, Kanjeng. Mereka membidik jadi tidak karu-karuan. Sebab sasarannya tidak jelas dan berpindah-pindah. Ya, pemandangan yang gelap di malam hari seperti ini menguntungkan mereka. Sementara pertempuran berlangsung di luar pendopo, Brahma Kumbara, sang jagoan kita, dengan keahliannya menyusup langsung ke tempat kediaman Tumenggung Raksa. Apa kabar, Tumenggung Raksa? Siapa kau? Pandang wajahku baik-baik. Brahma? Iya, aku Brahma, putra Tumenggung Ardalepa. Mau apa kau? Mau apa? Kok masih tanya? Mestinya kau sudah tahu kenapa aku datang padamu. Kau cuma anak tiri. Kenapa kau susah payah merepotkan dirimu sendiri? Betapa rendahnya akhlakmu, Tumenggung Raksa. Bagiku anak tiri atau anak kandung adalah sama. Apalagi ibu kandungku ikut di penjara. Gusti Ayu Dewi Gayatri, istri Tumenggung Ardalepa. Jangan salah paham, Brahma. Kedua orang tuamu tidak di penjara. Terserah kau mau pakai istilah apa. Di penjara, dibui, dikurung, disekap, dan sebagainya. Yang jelas kedua orang tuaku tidak diberi kebebasan. Bukan hanya aku sendiri yang memutuskan untuk menyekap ayahmu, tapi itu sudah merupakan keputusan Mahkamah Agung. Mau keputusan Mahkamah Agung, mau keputusan Sri Baginda Maharaja Kuntala, terserah. Yang aku inginkan kau menunjukkan di mana ayahku disekap. Hal itu harus dirapatkan dulu di dalam sidang Mahkamah Agung. Tidak perlu resmi-resmian. Sebab aku datang saat ini juga tidak resmi. Kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Lehermu ceminannya. Pemberontak. Lepaskan leherku. Aku patahkan batang lehermu ini. Katakan, di mana Tumenggung Ardalepa disekap? Di rumah kuning. Di rumah kuning? Iya. Rupanya kau bisa juga main jurus, Berontak. Sebenarnya saat ini aku ingin sekali memecahkan kepalamu. Tapi perlu dihidupkan lebih lama lagi. Nanti akan datang saatnya aku membunuhmu. Selamat tinggal, Raksa. Ya! Akhirnya aku bisa meloloskan diri dari kepungan pasukan keraton. Ya, tidak salah lagi. Inilah dataran beringin kembar yang ditunjuk Kakang Brahma sebagai tempat berkumpul. Nah, ada yang datang. Kalau tidak Kakang Brahma, tentu Raden Samba atau Kutawa. Oh! Yeah!
Mantili, kau ini bercanda melulu. Mana yang lain? Baru kita berdua. Oh ya? Iya. Hah, ada yang datang. Kalau bukan Kakang Brahma pasti Gotawa. Kalian ini bikin kaget saja. Mana Brahma? Belum muncul. Paling sebentar lagi datang. Tapi benar ini dataran beringin kembar. Betul. Itu pohon beringinnya. Ada 2 kembar. Iya. Tempat inilah yang ditunjuk oleh Brahma sebagai tempat kita berkumpul. Kita saja yang tingkatannya di bawah Kakang Brahma bisa meloloskan diri. Apalagi dia. Pasti lebih dari bisa. Kalaupun belum muncul, mungkin ada acara lain. Acara lain? Ya, acara lain bagaimana? Barangkali ke rumah Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa? Ya, tapi ini hanya perkiraan saya saja. Kakang Brahma mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Iya, perkiraan Raden benar. Di saat semuanya sibuk mencurahkan perhatian kepada pertempuran, Brahma menyelinap ke rumah Tumenggung Raksa. Wah, bahaya. Rumah Tumenggung Raksa dijaga ketat. Kau tahu? Pasti, sebab dia merupakan tokoh penting dalam kasus ini. Buktinya kemarin, waktu kita menyatroni rumahnya, kita dihadang beberapa orang tokoh sakti. Ayo, kita kembali lagi ke keraton. Oh, jangan. Kenapa? Bahaya. Dan lagi pula hal itu belum tentu. Itu kan cuma perkiraan kita saja. Tunggu saja dulu barang beberapa saat. Iya, baiklah. Wah, sudah lama sekali kita menunggu. Tapi Kakang Brahma belum muncul juga. Iya ya. Bagaimana ini? Kita kembali ke keraton. Selamat satu, selamat semua. Mati satu, mati semua. Jangan! Nah, itu Kakang Brahma. Brahma. Maaf, aku terlambat. Kemana saja sih Kakang? Bikin cemas saja. Seperti yang diperkirakan oleh Raden Samba. Iya, aku ke rumah Tumenggung Raksa. Berhasil? Berhasil. Kakang berhasil bertemu dengan dia? Iya, rumahnya memang dijaga ketat oleh beberapa orang prajurit pilihan. Tapi cukup mudah bagiku membungkam mereka. Lalu, apa katanya? Di mana Ramanda di penjara? Di rumah kuning. Rumah kuning? Rumah kuning. Iya, tadinya Tumenggung Raksa tidak mau bicara. Tapi setelah lehernya aku pelintir, maka dia mau bicara. Katanya Ramanda Tumenggung Ardalepa dengan Ibunda Gayatri disekap di rumah kuning. Ayo kita ke sana. Sabar Mantili, sabar. Jangan gegabah. Semuanya harus diperhitungkan dengan matang, Mantili. Rumah kuning itu apa sih? Rumah kuning adalah makam raja-raja. Hah? Makam? Kuburan? Iya. Di belakang istana ada sebuah area cukup luas, tempat keluarga raja dimakamkan. Dan di tengahnya ada sebuah rumah kecil. Warnanya seluruhnya kuning. Itulah yang bernama rumah kuning. Gunanya untuk apa rumah kuning itu? Untuk tempat tinggal para penjaga makam. Sialan. Ayah dan ibuku disekap di tengah-tengah kuburan. Hal itu untuk mengelabui semua orang, termasuk kita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Bukankah sekarang kita sudah tahu tempatnya? Jangan sekarang. Sebab saat ini keraton sedang dijaga benar-benar dengan kekuatan yang hebat. Lalu, bagaimana Kakang? Rumah kuning itu, biarkan saja dulu. Sebab selain pasti dijaga ketat, ada kemungkinan besar sudah dipindahkan. Maksudku, Tumenggung Ardalepa dan istrinya sudah dipindahkan dari situ. Sebab sudah diketahui oleh kita. Dugaanmu betul, Gotawa. Kemudian, ini kalau menurut aku, kita membuat teror. Pusat kota kerajaan Kuntala ini kita buat tidak aman. Persis waktu kita dulu mengacaukan pusat kota kerajaan Padangkara. Ya, saya setuju. Kita bakar tempat-tempat penting buat huru-hara di mana-mana. Kita pancing pasukan keraton agar keluar dari keraton. Nah, dengan begitu agak mudah bagi kita untuk menyusup ke dalam keraton. Itu bisa saja dilakukan. Tapi yang pokok, kemana Tumenggung Ardalepa dipindahkan? Kalau sudah tahu, dengan mudah kita menuju sasaran. Tapi, kau kan tidak tahu. Masa kita harus mengobrak-abrik keraton? Tidak mungkin kan? Culik saja si Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa bukan anak kecil, Mantili. Setelah kejadian dia dapat disatroni oleh Kakang Brahma, pasti dia tidak akan mau lagi tinggal di rumahnya, tapi bersembunyi di suatu tempat. Wah, jadi semakin susah urusan ini. Aku punya akal. Bagaimana, Kakang? Aku harus secepatnya ke rumah kuning sebelum mereka sempat memindahkan Ramanda dan Ibunda.
Aku akan masuk ke dalam keraton dengan jalan menyamar menjadi seorang prajurit keraton. Iya, benar. Kau bisa membekuk seorang prajurit keraton. Lalu pakaiannya dilucuti. Kemudian kau pakai. Iya. Cukup banyak regu-regu pasukan keraton yang sering melakukan patroli sampai ke tapal batas. Nah, aku akan membekuk salah satu di antaranya. Itu dia. Mana? Itu, masih jauh. Oh, iya, benar. Beberapa orang prajurit keraton sedang melakukan patroli dengan menunggang kuda. Biarkan mereka lebih dekat. Iya. Enteng. Cuma 10 orang. Sergap sekaligus. Siaga. Semuanya sudah kojor. Nah, sekarang aku akan memilih yang badannya sama dengan aku. Yang ini Kakang Brahma. Tingginya, kurusnya sama dengan Kakang. Iya. Nah, para pengacau itu membuat huru-hara lagi. Cepat kirim bala tentara. Jumlahnya dilipat gandakan, supaya tidak terjadi seperti kemarin malam. 3 regu pasukan kita kocar-kacir. Ya, kali ini mereka tidak boleh lolos. Pasukan! Siaga! Lihat, pasukan keraton sudah berdatangan. Tunggu sebentar lagi. Sampai semua pasukan keraton keluar, baru kita masuk ke dalam keraton. Iya. Iya. Mari kita bergerak. Masuk lewat tembok benteng bagian selatan. Siaga! 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 Keraton dalam keadaan lenggang. Berarti pasukan keraton hampir seluruhnya dikerahkan ke dalam kota. Ayo, kita ke pendopo agung. Nah, itu dia pendopo agung. Wah, bagus. Hanya dikawal 1 regu penjaga. Ya! Ayah, Ibu. Mantili. Mantili. Oh, Ibu. Mantili anakku. Mantili anakku. Ramanda, Ibunda. Rama anakku. Brahma anakku. Oh, kalian telah datang. Daulat Kanjeng Tumenggung. Raden Samba. Apa kabar Raden? Raden Samba. Daulat Kanjeng Tumenggung Ardalepa. Daulat Gusti Putri Dewi Gayatri. Siapa ini? Inilah Gotawa, sahabat sejati hamba Ramanda. Betapa gagahnya engkau, Satria Muda. Daulat Kanjeng Tumenggung.